Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di History Islam ID, tempat kita menggali kisah-kisah nyata peradaban Islam yang tidak hanya mengguncang masa lalu, tetapi juga memberi pelajaran bagi masa kini. Sahabat sejarah, pernahkah Anda mendengar nama Orhan Bey? Jika nama Osman Ghazi, pendiri Kesultanan Utsmaniyah, sering digemakan dalam buku sejarah, maka sosok Orhan justru kerap tenggelam dalam bayang-bayang kebesaran ayahnya. Padahal tanpa Orhan, warisan Osman bisa saja terhenti hanya sebagai kisah kabilah kecil di Anatolia, bukan menjadi fondasi imperium yang kelak menguasai tiga benua. Disinilah letak keistimewaannya. Pertanyaan yang akan kita renungkan bersama. Apakah Orhan hanya pewaris yang beruntung karena lahir dari darah Osman? Atau justru ia lebih hebat karena mampu mengubah warisan kecil itu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar? Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke Anatolia abad ke-13. Sebuah wilayah yang penuh gejolak, Bizantium yang melemah, Mongol yang terus menekan dari timur, dan berbagai beylik Turki yang saling berebut pengaruh. Di tengah pusaran sejarah itulah lahir seorang anak dari rahim Malhun Hatun, istri Osman Ghazi. Anak itu diberi nama Orhan, yang dalam bahasa Turki berarti pemimpin besar atau raja dunia. Nama yang kelak menjadi takdir. Bab 1. Awal sebuah warisan. Masa kecil Orhan tidak dijalani dalam istana megah, melainkan di tengah padang, tenda, dan medan pertempuran. Ia menyaksikan langsung bagaimana ayahnya Osman memimpin pasukan kecil melawan garnisun Bizantium. Ia belajar bahwa kepemimpinan bukan sekadar memegang pedang, tetapi juga menegakkan keadilan, menjaga amanah, dan melindungi rakyat kecil. Namun, apa yang membuat Orhan berbeda? Osman adalah seorang pendiri, peletak dasar. Tapi Orhan tumbuh dalam situasi di mana keberlangsungan suku kecil itu dipertaruhkan. Jika ia gagal, maka Utsmaniyah akan berakhir hanya sebagai catatan kaki sejarah. Maka sejak muda, Orhan dibentuk untuk berpikir jauh ke depan, bagaimana menjaga warisan ayahnya, sekaligus memperluasnya. Sahabat sejarah, bayangkan betapa berat beban seorang anak muda yang tumbuh di bawah bayang-bayang ayah yang legendaris. Banyak orang mungkin mengira menjadi putra seorang pendiri adalah kemuliaan. Namun sesungguhnya itu adalah ujian. Semua mata memandang, menunggu, dan menghakimi. Apakah ia layak menyandang nama besar itu? Disinilah letak keindahan cerita Orhan. Ia tidak hanya membuktikan dirinya layak, tetapi juga menorehkan langkah-langkah yang menjadikan Utsmaniyah lebih dari sekadar beylik kecil. Ia menanamkan fondasi militer, birokrasi, hingga sistem pemerintahan yang kokoh, yang nantinya memungkinkan penaklukan besar seperti Konstantinopel bisa terjadi satu abad kemudian. Tetapi bagaimana perjalanan Orhan menuju tahta? Apakah transisi dari Osman ke Orhan berjalan mulus? Ataukah ada intrik, perebutan, dan ujian yang hampir mengguncang persatuan? Bab 2. Naiknya Orhan ke takhta. Setelah puluhan tahun Osman Ghazi memimpin pasukannya menantang Bizantium, tibalah masa ketika tubuh sang pendiri mulai rapuh. Di usia senja Osman jatuh sakit, dan dunia seakan tahu bahwa peralihan kekuasaan akan segera terjadi. Di saat itulah muncul pertanyaan besar. Siapakah penerusnya? Osman memiliki beberapa anak, namun di antara mereka, nama Orhanlah yang paling sering disebut. Bukan hanya karena ia anak kedua Osman, melainkan karena ia telah menunjukkan kecakapan, kepemimpinan, dan keberanian di medan perang sejak muda. Catatan sejarah menyebutkan, Osman bahkan pernah berwasiat sebelum wafat, bahwa kepemimpinan harus diberikan kepada Orhan. Wasiat itu bukan tanpa alasan. Osman tahu, memimpin sebuah beylik kecil di tengah pusaran Anatolia bukan sekadar perkara garis keturunan. Diperlukan sosok yang mampu menjaga keseimbangan antara pedang dan pena, antara perang dan politik, antara kekuatan dan kebijaksanaan. Namun sahabat sejarah, transisi kekuasaan tidak pernah mudah. Dalam sejarah Islam maupun dunia, perebutan tahta seringkali melahirkan konflik keluarga. Apakah Utsmaniyah yang baru lahir ini juga mengalami hal serupa? Menariknya, dalam kisah Utsmaniyah awal, peralihan dari Osman kepada Orhan berlangsung relatif damai.
Meski ada riwayat yang menyebut kemungkinan persaingan internal, namun catatan utama menunjukkan bahwa para pengikut Osman setuju, hanya Orhanlah yang pantas melanjutkan tahta. Hal ini menunjukkan satu hal penting. Sejak awal Orhan telah berhasil menumbuhkan kepercayaan, bukan hanya dari ayahnya, tetapi juga dari para pemimpin suku dan prajurit yang setia. Tahun 1324 Masehi, Osman Ghazi wafat dan dunia Turki Utsmani memasuki babak baru. Orhan secara resmi diangkat menjadi bey, pemimpin suku sekaligus Sultan kedua Utsmaniyah. Pada momen inilah, banyak mata tertuju kepadanya. Pertanyaan besar pun menggantung di udara. Mampukah ia melanjutkan warisan sang pendiri? Atau apakah Utsmaniyah akan runtuh di bawah kepemimpinan anak muda yang belum teruji sepenuhnya? Sahabat sejarah, kita bisa membayangkan suasana saat itu. Suku-suku Turki di Anatolia sedang mencari figur pemimpin yang kuat. Bizantium, meski lemah, masih menjadi ancaman serius. Sementara dari timur, bayang-bayang Mongol belum sepenuhnya lenyap. Orhan harus segera menunjukkan langkah nyata agar semua pihak percaya warisan Osman berada di tangan yang tepat. Dan benar saja, hanya beberapa tahun setelah naik tahta, Orhan langsung membuat keputusan-keputusan besar yang bukan hanya mempertahankan wilayah, tetapi juga memperluasnya. Ia bukan tipe penguasa yang puas dengan duduk di atas kursi tahta. Ia seorang pemimpin yang segera turun ke lapangan, memimpin pasukannya dan membuktikan diri. Namun sebelum itu, mari kita renungkan sejenak. Apa yang membuat Orhan berbeda dengan ayahnya? Osman adalah perintis yang membangun dari nol, sedangkan Orhan adalah pengokoh yang harus memastikan bangunan itu tidak roboh. Ini pekerjaan yang sama beratnya, bahkan bisa dikatakan lebih sulit, karena mempertahankan warisan seringkali lebih kompleks daripada mendirikannya. Bab 3. Bursa, Kota Impian yang Jatuh. Sahabat sejarah setelah naik tahta, Orhan Bey menghadapi pertanyaan mendasar. Apa langkah pertama yang akan ia ambil untuk membuktikan dirinya? Jawaban Orhan jelas. Ia harus menaklukkan sebuah kota besar, sebuah pusat kekuasaan yang dapat menjadi simbol bagi lahirnya negara yang lebih kokoh dari sekadar beylik kecil. Pilihannya jatuh pada Bursa, sebuah kota penting milik Bizantium. Bursa bukan sekadar kota biasa. Ia adalah pusat ekonomi, jalur perdagangan, dan benteng strategis di Anatolia Barat Laut. Menguasai Bursa berarti menguasai pintu masuk ke wilayah Bizantium dan sekaligus membuka jalan bagi ekspansi ke daratan Eropa. Namun menaklukkan Bursa bukanlah perkara mudah. Kota itu dilindungi benteng kuat, pasukan berpengalaman, dan memiliki posisi geografis yang sulit ditembus. Osman Ghazi sendiri pernah mengepung kota ini, tetapi ajal menjemputnya sebelum pengepungan berhasil. Karena itu, Orhan memahami satu hal. Bila ia berhasil merebut Bursa, maka ia akan dianggap bukan hanya pewaris Osman, melainkan penggenap wasiat ayahnya. Maka dimulailah pengepungan panjang yang berlangsung selama beberapa tahun. Orhan tidak gegabah. Ia menggunakan strategi yang matang, mengatur logistik, dan memanfaatkan kelemahan Bizantium yang kala itu tengah terpecah oleh konflik internal. Perlahan-lahan, pasukannya menutup semua jalur masuk dan keluar kota, membuat Bursa semakin terisolasi. Akhirnya, pada tahun 1326 Masehi, Bursa jatuh ke tangan Orhan. Penaklukan ini adalah tonggak sejarah, bukan hanya kemenangan militer, melainkan juga kemenangan politik dan ekonomi. Bursa dijadikan ibu kota pertama Utsmaniyah, menggantikan pusat-pusat kecil sebelumnya. Dengan ini, wajah Beylik Osman berubah. Dari sekadar komunitas militer sederhana, kini menjadi negara dengan pusat pemerintahan dan identitas baru. Sahabat sejarah, bayangkan dampak psikologis dari kemenangan ini. Para suku Turki di Anatolia mulai melihat Utsmaniyah bukan lagi sebagai kelompok kecil pengembara, melainkan sebagai kekuatan yang serius. Sementara Bizantium, yang dulu menganggap mereka sekadar ancaman lokal, kini terpaksa menyadari bahwa ancaman itu nyata dan semakin membesar. Namun kemenangan Orhan tidak berhenti di Bursa. Ia juga mengatur sistem pemerintahan baru, memperkenalkan struktur administrasi, dan bahkan mencetak mata uang resmi sebagai simbol kedaulatan. Inilah tanda jelas bahwa ia tidak sekadar menaklukkan kota, tetapi membangun sebuah negara.
Pertanyaannya sekarang, setelah bursa jatuh, apa langkah berikutnya yang diambil Orhan? Apakah ia berhenti pada kemenangan simbolis ini, atau justru semakin berani melangkah lebih jauh ke dalam jantung Bizantium? Bab 4. Dari Anatolia ke gerbang Eropa. Sahabat sejarah, penaklukan Bursa hanyalah permulaan. Bagi Orhan Bey, kemenangan itu membuka cakrawala baru. Ia sadar bahwa bila ingin menjadikan Utsmaniyah sebagai kekuatan besar, ia tidak bisa berhenti pada satu kota. Ia harus melanjutkan ekspansi, menaklukkan kota-kota strategis Bizantium, dan memastikan jalur menuju Eropa terbuka. Setelah menjadikan Bursa sebagai ibu kota, Orhan segera mengalihkan perhatiannya ke kota-kota sekitar. Sasaran berikutnya adalah Nikea, kini dikenal dengan nama Iznik, yang pada saat itu merupakan kota penting Bizantium, bahkan pernah menjadi pusat gereja Kristen Ortodoks. Penaklukan Nikea bukan hanya keuntungan militer, melainkan juga simbol prestis. Pada tahun 1331 Masehi, setelah pengepungan panjang, Nikea jatuh ke tangan pasukan Orhan. Penaklukan ini menggemparkan dunia Kristen Timur. Sebuah kota yang selama berabad-abad menjadi pusat keagamaan Bizantium, kini berada di bawah bendera Utsmaniyah. Dari sinilah reputasi Orhan sebagai pemimpin besar mulai melampaui bayang-bayang ayahnya. Tidak berhenti di situ, sasaran berikutnya adalah Nikomedia, sekarang Izmit, sebuah kota pelabuhan strategis di tepi Laut Marmara. Menguasai Nikomedia berarti menguasai jalur perdagangan antara Asia dan Eropa, sekaligus menekan jantung Bizantium di Konstantinopel. Pada tahun 1337 Masehi, kota ini pun jatuh. Dengan kemenangan demi kemenangan ini, Orhan tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga menutup jalur pertahanan Bizantium dari arah Anatolia. Praktis Konstantinopel semakin terisolasi. Inilah yang membuat para sejarawan menyebut Orhan sebagai arsitek ekspansi awal Utsmaniyah. Osman mungkin membangun pondasi, tetapi Orhan yang mulai mengangkat dinding-dinding pertama menuju imperium. Namun sahabat sejarah yang membuat Orhan istimewa bukan sekadar kemenangannya di Anatolia. Ia juga mampu memanfaatkan situasi politik Bizantium yang kala itu penuh konflik internal. Kaisar Bizantium sering meminta bantuan militer kepada Utsmaniyah untuk menghadapi pemberontakan atau perebutan tahta. Orhan cerdas membaca peluang ini. Dengan mengirim bantuan, ia mendapatkan konsesi, wilayah baru, bahkan pernikahan politik. Salah satu langkah penting adalah ketika Orhan menikahi Theodora, putri Kaisar Bizantium John VI Kantakozenos. Pernikahan ini bukan hanya menyatukan dua keluarga, tetapi juga memberi Orhan legitimasi politik dan akses diplomatik yang tak ternilai. Dari sinilah Utsmaniyah mulai memiliki pijakan kuat di kawasan Balkan. Dan inilah momen paling menentukan, awal ekspansi Utsmaniyah ke Eropa. Pada pertengahan abad ke-14, pasukan Orhan, dipimpin oleh putranya Sulaiman Pasha, berhasil menyeberangi Selat Dardanella dan menaklukkan wilayah di Thrace. Ini adalah pertama kalinya bendera Utsmaniyah berkibar di tanah Eropa. Sebuah langkah kecil, tetapi dengan dampak sejarah yang luar biasa. Bayangkan sahabat sejarah, dari sebuah beylik kecil di Anatolia, kini Utsmaniyah sudah mulai menancapkan kuku di dua benua. Semua ini terjadi di bawah kepemimpinan Orhan. Dengan cerdas ia mengombinasikan kekuatan militer, diplomasi, dan pernikahan politik untuk memperluas kekuasaan. Pertanyaan pun muncul. Bagaimana Orhan mampu mempertahankan ekspansi ini? Bagaimana ia mengatur pasukannya, sementara Utsmaniyah masih kecil dibandingkan kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya? Bab 5. Lahirnya tentara yang tak terkalahkan. Sahabat sejarah, setiap penguasa besar tahu bahwa kekuasaan tanpa kekuatan militer hanyalah ilusi. Bursa, Nikea, dan Nikomedia memang berhasil ditaklukkan, tetapi Orhan sadar, mempertahankan wilayah jauh lebih sulit daripada menaklukkannya. Hingga saat itu pasukan Utsmaniyah masih bergantung pada sistem tradisional Turki. Prajurit suku atau kesatria yang dipanggil saat perang, lalu kembali ke tanah mereka setelah tugas selesai. Sistem ini efektif untuk serangan cepat, tetapi rapuh untuk mempertahankan wilayah luas. Orhan menyadari kelemahan ini dan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang revolusioner. Ia membentuk pasukan tetap,
sebuah konsep yang hampir belum dikenal di Anatolia kala itu. Dari sinilah lahir cikal bakal Yaya, infanteri reguler Utsmaniyah yang selalu siap siaga dalam keadaan damai maupun perang. Mereka diberi gaji tetap, perlengkapan standar, dan dilatih secara rutin. Namun langkah Orhan tidak berhenti di situ. Ia juga memperkenalkan sistem Devshirme, yakni merekrut anak-anak non-muslim dari wilayah taklukan, mendidik mereka dalam Islam, dan menjadikan mereka tentara elit. Dari sistem inilah kelak lahir pasukan legendaris yang dikenal dunia sebagai Janissary, para pengawal baru. Bayangkan betapa radikalnya ide ini pada abad ke-14. Orhan tidak hanya memanfaatkan kekuatan suku, tetapi membangun sebuah institusi militer yang profesional, terorganisir dan loyal langsung kepada Sultan. Dengan inilah, Utsmaniyah mulai memiliki mesin perang yang tak tertandingi, yang kelak membuat kerajaan-kerajaan Eropa gentar. Selain pasukan darat, Orhan juga memberi perhatian pada kekuatan laut. Menguasai pelabuhan-pelabuhan Bizantium membuat Utsmaniyah mulai berpikir maritim. Armada kecil dibentuk, membuka jalan bagi ekspansi di perairan Laut Marmara dan Egea. Sahabat sejarah, apa yang kita lihat di sini adalah kecerdasan seorang pemimpin yang memahami bahwa perang tidak bisa dimenangkan hanya dengan keberanian, tetapi juga dengan sistem. Orhan bukan sekadar seorang penakluk, ia adalah seorang organisator ulung, dan hasilnya nyata. Dengan sistem militer baru ini, wilayah-wilayah taklukan Orhan tidak hanya bertahan, tetapi berkembang. Rakyat mulai merasa aman, pajak teratur, dan perdagangan pun meningkat. Inilah fondasi yang memungkinkan Utsmaniyah terus tumbuh hingga menjadi imperium besar. Namun di balik semua pencapaian ini, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah Orhan sekadar seorang pemimpin perang, ataukah ia juga seorang negarawan yang mampu mengelola rakyatnya dengan bijaksana? Bab 6. Negara yang dibangun, peradaban yang ditanam. Sahabat sejarah, sebuah kekuasaan yang hanya bertumpu pada pedang ibarat rumah yang berdiri di atas pasir. Ia mungkin tampak kokoh sesaat, tetapi akan runtuh begitu badai datang. Orhan Bey memahami hal ini dengan sangat baik. Karena itu, selain membangun kekuatan militer, ia juga menata sendi-sendi pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Langkah pertamanya adalah menata birokrasi pemerintahan. Ia menunjuk pejabat-pejabat yang kompeten, bukan semata-mata berdasarkan garis keturunan, tetapi karena kecakapan mereka. Ia memperkenalkan jabatan vizir, penasihat utama sultan, yang kelak menjadi lembaga penting dalam struktur Utsmaniyah. Dengan adanya sistem ini, keputusan politik dan administrasi menjadi lebih teratur dan efisien. Di bidang ekonomi, Orhan melakukan inovasi yang memperkuat legitimasi negaranya. Ia mulai mencetak mata uang resmi, bertuliskan namanya sendiri, sebagai tanda bahwa Utsmaniyah telah berdaulat penuh. Bayangkan dampaknya, setiap koin yang beredar menjadi simbol nyata bahwa Orhan bukan hanya seorang pemimpin suku, tetapi seorang penguasa negara. Lebih dari itu, Orhan juga mengatur sistem pajak dan tanah. Wilayah taklukan tidak dibiarkan liar, melainkan ditata agar hasil pertanian dapat menopang kebutuhan negara dan militer. Pajak dipungut secara teratur dan sebagian dialokasikan untuk kepentingan umum. Dengan kebijakan ini, rakyat merasakan stabilitas dan Utsmaniyah tumbuh bukan hanya sebagai mesin perang, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial ekonomi. Namun sahabat sejarah, yang tak kalah penting adalah perhatian Orhan pada pendidikan dan agama. Ia mendirikan madrasah pertama di Bursa dengan mengundang ulama-ulama terkemuka untuk mengajar. Dari sinilah lahir tradisi intelektual Utsmaniyah yang memadukan kekuatan militer dengan ilmu pengetahuan. Madrasah ini bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga ilmu pengetahuan praktis yang mendukung pemerintahan. Selain madrasah, Orhan juga mendirikan masjid-masjid megah di kota-kota taklukan. Salah satunya adalah Masjid Orhan Ghazi di Bursa, yang hingga kini masih berdiri. Bangunan itu bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga simbol kehadiran Islam yang damai sekaligus berwibawa. Dengan semua langkah ini, kita melihat bahwa Orhan bukan hanya seorang penakluk, ia adalah negarawan sejati. Ia sadar bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari kemenangan di medan perang, tetapi juga dari kestabilan dalam negeri, kesejahteraan rakyat, dan tegaknya ilmu serta agama.
Pertanyaannya kini adalah, dengan semua pencapaian itu, bagaimana akhir perjalanan hidup Orhan Bey? Apakah ia berhasil menyaksikan Utsmaniyah benar-benar berdiri kokoh, ataukah ajal menjemputnya sebelum ia melihat puncak kejayaan? Bab 7. Warisan yang lebih besar dari tahta. Sahabat sejarah, setiap perjalanan besar selalu berakhir pada satu titik, ajal. Demikian pula dengan Orhan Bey. Setelah puluhan tahun memimpin, menaklukkan, membangun, dan menata, usia yang menua akhirnya memanggilnya untuk meninggalkan panggung sejarah. Orhan memerintah selama hampir 35 tahun, sebuah masa yang panjang untuk ukuran abad ke-14. Selama periode itu, ia mengubah wajah Utsmaniyah dari sebuah beylik kecil menjadi negara yang diakui. Dari tangannya, Bursa menjadi ibu kota, Nikaia dan Nikomedia jatuh, sistem militer modern lahir, dan pondasi birokrasi serta pendidikan Islam tertanam. Ketika Orhan wafat pada tahun 1362 Masehi, ia meninggalkan kerajaan yang bukan hanya kokoh, tetapi juga siap untuk melangkah lebih jauh. Sepeninggalnya, putranya Murad I melanjutkan kepemimpinan. Dan di tangan Muradlah, ekspansi besar-besaran ke Balkan dimulai, yang membuka jalan bagi penaklukan Konstantinopel di masa cucunya, Mehmed II. Pertanyaan besar pun kembali menggema. Apakah Orhan lebih hebat dari ayahnya, Osman Ghazi? Jawaban ini, sahabat sejarah, tidak bisa dilihat dengan kacamata hitam putih. Osman adalah pendiri, peletak dasar. Tanpa Osman mungkin tak ada nama Utsmaniyah yang bisa kita kenal hari ini. Namun tanpa Orhan, warisan Osman bisa saja hancur, tak sempat tumbuh menjadi imperium. Bisa dikatakan Osman adalah akar dan Orhan adalah batang pertama yang menjulang. Osman menyalakan api, tetapi Orhan menjaga agar api itu tidak padam, bahkan semakin membesar. Dalam sejarah, keduanya ibarat dua sisi mata uang, tak bisa dipisahkan dan sama-sama menentukan. Warisan terbesar Orhan bukan hanya wilayah yang ia taklukkan, tetapi sistem yang ia tinggalkan. Ia mengajarkan bahwa sebuah negara hanya bisa bertahan bila ditopang oleh tiga hal: militer yang disiplin, pemerintahan yang teratur, dan ilmu yang berkembang. Tanpa itu semua, kekuasaan hanyalah bayang-bayang. Hari ini nama Orhan mungkin tidak sepopuler Mehmed Sang Penakluk atau Sulaiman Al-Qanuni. Namun, bagi para sejarawan, ia adalah salah satu figur kunci yang menjadikan Utsmaniyah mampu berdiri selama lebih dari 6 abad. Sahabat sejarah, kisah Orhan Bey mengajarkan kepada kita bahwa menjadi pewaris bukanlah sekadar menerima tahta, tetapi juga tanggung jawab untuk melanjutkan, mengembangkan, dan mengokohkan. Dan dalam hal itu, Orhan telah membuktikan dirinya. Ia adalah pemimpin yang tidak hanya hidup dalam bayang-bayang ayahnya, tetapi menjadikan bayangan itu sebagai pijakan untuk melangkah lebih jauh. Maka pantaslah bila kita bertanya dengan penuh hormat, lebih hebat dari ayahnya? Mungkin jawabannya adalah, ia tidak lebih hebat dan juga tidak kurang hebat. Tetapi ia adalah pelengkap. Tanpa Orhan, Osman hanyalah awal. Dan tanpa Osman, Orhan hanyalah lanjutan tanpa akar. Itulah hakikat sejarah. Kesinambungan bukan persaingan. Semoga kisah ini menambah wawasan dan menyalakan kembali semangat kita untuk menghargai warisan para pemimpin besar Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.